Selamat siang rekan peternak, khususnya peternak ayam kampung unggas. Baik, kali ini saya update video. Maaf sudah lama tidak update video karena kesibukan pengurusan kandang, pembuatan kandang kedua Rapi Farm. Baik, di sini ada kandang spesialis saya untuk penjemuran ayam-ayam di pagi hari. Di sini saya isi ayam pelung. Kurang lebihnya ada 17 ekor ayam pelung. Dan ini dia yang umur 2 bulanan kurang lebih. Ini juga. Ini juga, dan ini ayam pelung yang berwarna hitam. Jadi untuk selama ini saya kurang update video tentang peternakan maupun unggas, dikarenakan saya kesibukan pembuatan kandang. Ini sudah hampir selesai, kurang lebihnya sudah 80-90%. Di sini ada lebih kurang 6-7 slot yang rencananya di kandang kedua ini saya akan isi ayam-ayam hias atau ayam-ayam hobi. Kalau yang di kandang pertama itu saya isi ayam kampung, ayam KUB, dan ayam pelung ada sebagian, ada juga entok dan bebek. Di sini satu slot ini saya isi ayam bangkok asli, kemarin dapat dari rekan-rekan peternak juga. Dia menitipkan 9 ekor ayam bangkok, masih lebih kurang usianya itu sekitar 1-2 bulanan. Di sini sudah sekitar 1 bulan lebih juga di tempat saya. Bangkok asli. Memang kalau untuk ukuran postur tubuhnya, kalau bangkok yang asli ini tidak terlalu tinggi. Namun untuk tulangan kasar dia padat di bobot, padat di badan. Kalau di sini ini ada 9 ekor dari BPTP KUB 9 ekor betina, dan pacaknya lagi saya mandikan tadi, masih saya jemur. Di ukuran kandang ini 4x5, 4,5x5, kalau lebih kurangnya 5x5 untuk kandang ini. Satu kandang ini memiliki 2 slot kandang, termasuk di sini. Ini kandang umbaran yang saya buat khusus untuk penjemuran ayam-ayam ketika pagi. Saya jemur, saya mandikan, perawatan. Dan berhubung ini kan memang ayam hobi, ayam hias, jadi perawatannya pun kan lebih efektif. Baik, kita langsung saja masuk ke dalam kandang. Seperti ini saya buat liternya saya menggunakan serbuk gergaji. Yang untuk liter awalnya saya menggunakan pasir, lalu saya taburi lagi serbuk gergaji supaya kandang itu tidak lembab, selalu kering. Ini tempat pakannya kurang lebih ada sekitar 6-7 tempat pakan. Berhubung ini masih 9 ekor, jadi saya berikan cukup 2 tempat pakan saja. Ini dia KUB-nya sudah mulai produksi, cuman belum merata produksi. Kalau untuk pakan yang saya berikan ini pakan memang khusus untuk ayam petelur. ayam
petelur layer. Itu saya berikan sesuai dengan takarannya. Seperti ini ada sekitar 9 ekor betina. Perbandingan saya buat 9:2 biar untuk tingkat kefertilitas telurnya itu tinggi. Kalau untuk tempat pakan khusus 2 saja karena berhubung belum banyak. Tempat minum 1 sudah cukup. Baik, kita masuk ke kandang untuk ayam bangkoknya. Di sini ada 9 ekor ayam bangkok dan perkiraan ini ada sekitar 3 betina, sisanya jantan. Kalau untuk soal postur, tulangan tidak tulangan yang tinggi, namun kalau untuk di bobot badannya itu cukup padat. Bisa rekan-rekan lihat sendiri, dia tidak nyilet tapi padat untuk bobot badannya. Ini kurang lebih di umur 3 bulan setengah di sini. Pakan kalau yang saya berikan pakan racikan khusus untuk tulang dan daging. Ini saya berikan 1 hari 3 kali pakannya. Untuk jadwal pemberian pakan itu saya jam 8 pagi. Setelah saya beres-beres untuk pencucian tempat pakan, tempat minum, penyapuan kandang, baru jam 8 saya berikan makan, pakan adukan. Pakan itu tidak terlalu basah namun lembab saja. Kita perlu memperhatikan tingkat protein dan kalsium kalau saya pribadi menggunakan pakan untuk ayam ini. Jadi saya tidak hanya mengejar bobot ayam, tapi tulangan tetap saya perhatikan. Untuk pakan yang tinggi kalsium tetap saya perhatikan kalau untuk pakannya. Jadi selain tidak nyilet ayam ini, walaupun tulangannya dia tidak tinggi, tapi untuk soal badannya rekan-rekan bisa lihat sendiri. Di umur 3 bulan jalan 4 bulan, tangan saya ini memegang sudah tidak bisa dipegang satu tangan. Seperti ini. Ini rencana nanti saya buat juga indukan sebagian, dan ada juga nanti saya buat pacek karena berhubung di sini memang banyak jantannya. Betina itu perkiraan saya ada sekitar 3 ekor saja. Jadi nanti saya sortir mana yang ukurannya cukup kasar, itu saya tinggal di kandang ini saya buat cetakan anakan bangkok ori. Kalau untuk postur cukup padat, bisa rekan-rekan lihat sendiri. Nah, soal postur cukup padat. Kalau di kandang ini ukurannya lebih kurang, satu slot kandang untuk ayam bangkok ini lebih kurangnya 2 kali 4 meter. Saya isi 9 ekor. Memang masih komplang, kalau untuk kapasitasnya masih komplang, populasi ayamnya masih komplang. Berhubung memang saya ternakan itu dari kecil, jadi ayam ini bisa lulut-lulut, bisa jinak-jinak sama kita. Ayam-ayamnya tidak, kalau kita beli besar itu kan memang ayamnya cepat sih untuk produksinya, tapi ya itu tadi, ayam tidak jinak sama pemiliknya. Jika ini memang jinak dari kecil saya pelihara. Kalau untuk sekelilingnya ini saya tutup terpal, jadi memang ada juga khusus untuk ventilasi udaranya saya berikan, jadi bisa digulung. Ketika pagi hari kita gulung, dan untuk sore hari menjelang malam kita tutup supaya ayam itu terhindar dari nyamuk, hujan,
dan dinginnya malam. Dan kalau untuk di kandang indukan saya ini begitu juga. Ini lebih kurang ukurannya 3x4. Kalau yang satu slot ini 3x4. Sedikit besar dari kandang Bangkok saya. Karena di sini nanti saya fokuskan untuk ayam indukan KUB di sini. Kalau untuk indukan, kalau menurut saya itu tidak perlu terlalu banyak populasi, walaupun di kandang itu cukup menampung banyak populasi. Kalau saya pribadi lebih suka saya ayamnya memang sesuai standar kandang saja, tidak terlalu banyak. Namun ayam itu untuk bertelurnya cukup maksimal ketimbang daripada populasi ayam banyak bertelur cuman sedikit. Nah, lebih baik ayamnya sesuai standar yang ada di kandang tapi bertelurnya banyak daripada kebanyakan ayam telurnya sedikit. Sama saja kita boros di pakan. Dan di sini alhamdulillah sehat-sehat. Ini berumur kurang lebih 5 bulanan sudah mulai bertelur. Memang tidak terlalu bongsor badannya, karena memang saya lebih suka seperti ini kalau indukan, sesuai dengan standarnya saja. Kalau dia terlalu bongsor nanti bakal bisa menghambat proses bertelur atau ayam itu malas bertelur. Di sini tulangan ayam ini memang cukup ya, tidak terlalu besar namun tinggi. Tulangannya tinggi-tinggi. Baik, kita langsung saja masuk ke kandang ayam pelung. Baik, ini dia kandang ayam pelung saya yang memang saya khususkan untuk ayam pelung. Di sini masih saya isi sekitar 4 ekor lincir atau jejangkar ayam pelung. Untuk tulangan cukup lumayan kasar. Calon-calon ukuran jumbo. Di sini ada warna jalak sama warna layung. Dan kalau untuk anak-anakan yang di kandang depan tadi itu warna bervariasi saya buat. Ada warna batik, layung, dan warna-warna. Memang ciri khas ayam pelung, insya Allah di kandang saya itu lengkap ada. Jadi untuk warnanya itu tidak fokus warna yang merah hitam atau layung, jalak. Jadi semua warna insya Allah ada di kandang saya. Jadi supaya keturunannya itu lebih bervariasi warnanya. Dan untuk kalau yang pacak-pacaknya nanti saya akan tambah jagonya sekitar lebih kurang ada 3 jago. Nanti rencana akan saya tambah 3 jago atau 4 jago pacakan yang ukuran jumbo dengan warna yang berbeda-beda supaya menghasilkan anakan juga yang berbeda-beda. Itu juga betina. Ini betina di umur 3 bulan, ada lebih kurangnya itu 4 ekor saya punya. Ini jejangkarnya umur 5 bulan, belajar kuku, namun untuk jalu belum keluar. Biasanya ayam kalau jalunya itu belum keluar bisa tambah berat badan dan tambah ukuran tingginya. Di sini ada betina ini betina ayam pelung juga, ada 3 ekor saya sendirikan, warnanya bervariasi, ada warna batik, ada warna layung juga, dan ada warna batik, apa ini namanya, batik di lehernya. Nah, kalau ini betina yang sangat ulet sama saya, ada 1 ekor, kaki hijau, warnanya bagus lumayan. Kalau untuk warnanya, di sini di dalam kandang ada kandang, inilah kandang saya. Di dalam kandang ada kandang. Di sini ada saya buat kandang koloni panggung ini 1 meter kali 1 meter, namun saya sekat. Kalau untuk panjangnya dari sana ke sini itu lebih kurangnya ada sekitar 3 meter. Namun saya sekat jadi 1,5 meter per kolom. Di
Di sini nanti bisa, insya Allah rencana saya isi untuk jago-jagonya. Pacek-paceknya saya isi di sini. Supaya yang saya umbar itu hanya betina-betinanya saja. Namun semua itu butuh proses karena saya memang lebih suka pelihara dari kecil dibandingkan langsung udah jadi indukan atau jadi pacek. Karena ya itu tadi, kita tidak puas melihara dari kecil, tidak ada kepuasan. Di sini ada ayam pelung 1 ekor, jantan saja, namun betinanya ada, saya sendirikan karena belum siap untuk produksi. Untuk ayam pelungnya ini jangkar juga atau lincir, sudah berpupuk, pupuknya pun lumayan bagus. Karena di kandang ayam saya ini ada sekitar beberapa jenis ayam, ayam pelung, ayam KUB, ayam bangkok, ayam ketawa. Lebih kurangnya ada 4 atau 5 jenis ayam saya isi di sini. Ini nanti yang saya buat jadi pacek-pacek ini, calon pacek ada 3 ekor, warna sama, namun saya sudah memiliki anakan-anakan atau calon-calon generasinya mereka itu yang warna berbeda-beda. Jadi cukup ada 3 jenis pacek. Ini kan ada 3, 1 layung, 1 jalak, sama satunya itu layung tapi tidak fokus ke layung, dia ada warna merahnya. Betinanya 1. Baik, kita lanjut ke kandang sebelah. Kandang DOC dan kandang peralatan atau tempat mesin letas dan pakan. Baik, di sini ada 2 slot kandang DOC dan kandang atau maaf tempat peralatan. Di sini ada mesin tetas saya. Ini kapasitas 500, baru selesai dibuat, belum saya gunakan. Ini saya buat sendiri. Mesinnya manual karena saya suka mesin itu manual karena lebih teratur, kita sering kontrol ke dalam kandang. Nah, ini saya buat seperti ini. Ini lebih kurang untuk tinggi mesin ini sendiri sekitar lebih kurang 60, bukanya ke sana 50 dan panjangnya menyamping itu 190. Di sini ada 10 buah bola lampu. Di sini untuk ukuran bola lampunya 5 watt. Ada 10 butir bola lampu. Dan kalau untuk nampan airnya tetap saya gunakan 2. Nanti saya bisa tambahkan ketika telur itu sudah masuk. Kita bisa lihat di indikator hygrometernya kurang atau lebih kelembapannya, nanti bisa kita sesuaikan jika sudah digunakan, sudah diisi. Karena kalau semisal kita isi 3, nanti begitu kita isi telur kelembapannya tinggi kan sama saja. Bagus kita isi 2 dulu, berapa kita lihat kelembapannya, baru jika kurang kelembapannya kita tambahi air lagi, kita tambahi nampan. Kita bisa menyesuaikan. Bawah sini sudah saya kasih alas karpet. Karpet ini tujuannya supaya untuk jika telur itu menetas menghasilkan DOC, pasti DOC itu 1 harian di dalam mesin tetas. Selama 24 jam atau 24 jam lebih masih di mesin tetas. Kan pasti tetap mengeluarkan pases jika sudah menetas ayam itu. Kalau kita lapisi seperti ini, tujuannya supaya pases tadi tidak langsung jatuh ke triplek, ke kayu ini. Kalau jatuh ke triplek, ke kayu ini bisa menyebabkan bakteri ketika nanti netas DOC baru lagi. Dan untuk pembersihannya cukup susah. Kalau kita langsung di triplek seperti ini cukup susah karena kan ini kasar permukaannya. Kalau ini kan lembut, jadi begitu netas mesin kosong kita cabut juga. Terpal ini kita cuci, kita bersihkan kering, baru kita masukkan lagi. Di sini saya menggunakan nampan yang bulat, nampan air yang bulat. Ini kalau perkiraan saya sudah cukup 2 ini. Untuk volume airnya sudah cukup. Ini saya kasih tiang-tiang seperti ini tujuannya supaya lebih kokoh ketika ada beban di atas, supaya tidak dia melengkung atau bengkok. Dan untuk
tinggi dari bawah sampai atas ini kurang lebih ya berapa senti nih ya, saya lupa kemarin ngukur, saya ingat berapa senti. Tapi yang jelas kalau untuk nampan air ini bisa lolos lah, bisa lewat, tidak sangkut. Dan kalau untuk mengkawatnya ini saya menggunakan kawat yang paling ukuran kecil, supaya kaki ayam begitu menetas tidak terjepit atau tidak brojol dari kawat-kawat ini. Kalau kawat yang besar, kaki ayam begitu netas dia langsung brojol. Kalau yang di mesin satu lagi masih saya gunakan kawat yang besar, ya begitu netas dia langsung kakinya itu brojol-brojol, kasihan. Kalau untuk engselnya saya gunakan 4 engsel. Untuk grendelnya juga penguncinya ini ada 4. Di sini ada termostat, saya menggunakannya seperti ini. Di samping sana saya untuk letak hygrometernya. Baik, ini pakan saya sediakan karena berhubung nanti hari Rabu ada tamu dari Danau Toba. Saya sebagai instruktur peternakannya, saya sediakan untuk bahan prakteknya. Seperti ini. Di sini khusus untuk pedaging, dan di sini satu lagi untuk indukan. Kalau untuk kepala cok mesin tetas, saya menggunakan yang seperti ini, supaya kita bisa menghidupmatikannya dari tombol itu, tidak dengan tombol yang tunggal polos gitu, karena susah. Kalau yang seperti ini, tombol seperti ini, ada contohnya saya seperti ini, kita lebih gampang. Sebelum kita cok listrik, kita matikan dulu, begitu udah kita cok baru kita hidupkan, hiduplah mesin. Ketimbang cok yang seperti ini, langsung kita cok, langsung hidup mesinnya, dia bisa kaget. Dan kacanya belum saya pasang untuk mesin, masih di sini. Dan ini mesin saya yang kapasitas 200 lebih, 220 kalau saya biasa masukkan. Kalau untuk suhu minimal mesin tetas itu saya pakai 3,7, kalau untuk maksimalnya 38,5. Kelembapannya itu maksimal 60, 55, 60 itu udah bagus. Ini saya 59, kadang 58, menyesuaikan yang ada di dalam mesin tetas inkubator. Baik, kalau ini untuk hasil penetasannya cukup maksimal. Mesin-mesin saya buatan saya sendiri cukup maksimal. Ini telur yang terakhir baru masuk, dan alhamdulillah ini dari 200 tidak sama, jadi menetasnya pun juga tidak sama. Cangkang-cangkang yang seperti ini jika sudah menetas wajib dibuang, karena bisa menghambat penetasan yang lain, menyangkut dia di dalam cangkang yang ada itu. Dan ini sudah mulai menetas lagi, sudah mulai retak-retak, sudah mulai memunculkan ke dunia yang penuh sandiwara ini. Baik, ini sudah mulai retak juga, saya sendirikan di sini supaya tidak menghambat proses penetasan. Kalau yang untuk di sini ini insya Allah mudah-mudahan sebentar lagi. Ini sini ada sekitar 20 ekor telur ayam siam ini. Yang di sini saya letak di sini. Ini tanggal 21 masuknya, berarti ini tanggal masih sekitar 15 hari di dalam sini. Ngaraknya kalau untuk mutar telur cukup gampang, cukup seperti ini saja. Kalau yang manual memang kita tinggal cok, kita pantau air, menetas. Tapi itu tadi, kita tidak bisa kontrol langsung di dalam mesin itu sendiri. Nah, inilah fungsinya seperti ini. Waduh, angin kencang. Fungsinya seperti ini. Lapisannya seperti ini saya buat. Nah, jadikan pases-pases, bulu-bulu halus, dan pecah-pecahan cangkang
dia tidak langsung jatuh ke triplek, dia jatuhnya ke sini. Jadi kalau dibuka alas bawah ini masih cukup bersih karena ada lapisannya, dan itu nampan airnya kan cukup kotor. Jadi makanya kita inisiatif kita berikan seperti itu supaya bersih. Dan ini kawatnya yang ukuran agak besar, jadi kaki ayam itu dia bisa kejeblos, bisa masuk kemari kaki ayam itu. Nah, bisa masuk kemari, jadinya mengakibatkan anak ayam terjepit. Nah, sehat-sehat. Ini KUB silang siam yang saya tetaskan ini, KUB silang siam, dan alhamdulillah sehat-sehat. Dan generasi pertama yang menetas di sebelah. Nah, ini peralatan-peralatan yang saya sediakan di kandang seperti ini: timbangan duduk, timbangan digital, dan kotak-kotak obat. Apa ya? P3K apa ya? Kotak obat. Ini jamu saya, jamu buatan saya. Jamu saya ini jamu rempah-rempah yang alhamdulillah mungkin tidak ada di peternak-peternak yang lain. Kalau untuk harumnya cukup harum jamu ini, rempah-rempah bubuk ini. Saya buat seperti ini, campuran DOC bisa pakai, indukan bisa pakai, pedaging bisa pakai, supaya memang lebih maksimal pertumbuhan ayam tersebut. Saya tetap menggunakan jamu-jamuan. Dan ini tempat makan ayam tersebut ada 4 ember atau 4 tong dengan ukuran yang besar, sedang, kecil, dan paling kecil. Jadi dia seperti tangga. Kalau untuk pakan indukan saya seperti ini pakannya, pakan butiran komplit yang sudah pernah saya bahas di video saya sebelumnya. Seperti ini, pakan komplit ayam petelur. Insya Allah jika diberikan pakan ini tambah suplemen, ayam itu rutin bertelur. Kalau untuk yang kita pengejaran bobot sama kalsium seperti ini pakannya. Nah, pakan adukannya saya seperti ini. Maaf kurang jelas untuk gambarnya, berhubung kita di dalam ruangan. Ini campuran dari pakan 591, 511, 594 dan lain-lain. Lebih kurangnya kalau di total untuk per kilonya saya beli dengan harga, kalau saya racik ya, dengan harga 13 sampai 15.000 per kilonya untuk ayam-ayam kesayangan, ayam-ayam hias. Dan untuk obat saya menggunakan ini, obat saya, obat manusia. Insya Allah ini paling manjur obatnya. Baik, kita masuk ke kandang DOC, box DOC nya seperti ini. Ini ada 4 box DOC, 4 sampai 5 di sini. Untuk box DOC juga biasa di umur di atas 1 bulan saya taruh di sini, karena saya 1 bulan setengah atau 2 bulan kok untuk ayam yang jenis ayam peliharaan kesayangan tuh masih saya letakkan di sini supaya dia lebih fokus. Jika udah 3 bulan baru saya lepas. Di sini juga sama, box DOC juga seperti ini. Ini menampung sekitar 500 ekor, menampung kapasitas 4 mesin ini. Dan di sini 2 tingkat, kandang buatan saya sendiri, 2 tingkat saya buat. Dan ini ukuran panjangnya saya sekat 2. Nah, ini generasi untuk ayam-ayam yang netas pertama seperti ini. Netas pertama saya sendirikan karena memang kemarin perbedaannya itu ada sekitar 3 sampai 5 hari perbedaan pemasukan telurnya. Jadi ya itu tadi, netasnya tidak sama. Dan alhamdulillah ini sehat-sehat semua. Saya pakai lampu, 1 lampu saja, nggak perlu banyak-banyak. Nanti di sebelah sini yang generasi barunya. Sehat-sehat alhamdulillah. Ini untuk tampilan luarnya kandang saya seperti ini. Baik, mungkin sepintas review kandang atau perkenalan kandang saya, terapi PAM kedua. Lebih dan kurangnya mohon maaf jika ada kesalahan kata saya. Mohon maaf. Yang
penting intinya kita saling membangun untuk memotivasi. Semoga peternakannya sukses. Baik, sekian video dari saya. Salam sehat, salam ternak.